Rapat panas. Dirut BPJS Kesehatan versus DPR soal 11 juta peserta PBI dinonaktifkan. Rapat kerja antara Komisi 9 DPR RI dengan BPJS Kesehatan yang berlangsung pada Rabu, 11 Februari 2026, diwarnai ketegangan dan debat panas. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Profesor Ali Gufron Mukti, melontarkan respons keras terhadap kritik yang disampaikan oleh anggota DPR, Zainul Munasicin. Zainul menilai BPJS Kesehatan tidak proaktif dalam mengantisipasi dampak dari penonaktifan 11 juta peserta penerima bantuan iuran, PBI, yang menyebabkan kendala layanan kesehatan di awal Februari. Ia menyayangkan BPJS Kesehatan yang dianggap tidak segera memilah data terhadap sekitar 120.000 pasien penyakit katastropik yang ikut terdampak kebijakan tersebut. Mendengar tudingan tersebut, Ali Gufron tampak emosi dan menegaskan bahwa jajarannya telah bekerja keras serta tidak tinggal dia melihat persoalan data tersebut. Suasana semakin memanas saat Ali Gufron menantang balik Zainul dengan menyatakan kesiapan untuk menggajinya jika mampu menunjukkan cara kerja yang lebih efektif daripada timnya. Ali menekankan bahwa BPJS Kesehatan terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial agar pasien dengan penyakit berat tetap mendapatkan hak pelayanan mereka. Hingga kini, persoalan sinkronisasi data PBI terus menjadi perhatian guna mencegah adanya warga kurang mampu yang kesulitan mendapatkan akses pengobatan medis. Baik, terima kasih. Jadi intinya itu sebetulnya kalau yang dipersoalkan tadi itu yang dinonaktifkan seperti yang diceritakan Pak Gamal segala macam itu sudah Pak hari ini. Jadi seperti Pak Zainul juga BPJS diem gitu enggak, kerja Pak, langsung dari dikasihkan kesepakatan kemarin DPR, kemudian Kemensos mengeluarkan Pak tadi 100, sebetulnya 106, tapi kemudian istilahnya ada yang sudah aktif sendiri, ada yang ngurus sudah di Dinsol segala macam itu sehingga 103. Jadi bukan awalnya memang seperti Pak Menkes sampaikan 120.472. Jadi bukan diem Pak Zainul. Kita tuh ngomong yang sebenarnya yang terjadi gitu. Jadi bukan terus diem langsung gitu, bukan. Jadi dan kita melarikan tanggung jawab, tidak. Ini yang harus dipahami. Kita menyampaikan yang sesungguhnya terjadi. Jadi ini contoh surat ya, nomor 3 yang dari Kemensos itu di tanggalnya 22 Januari. Nah, sampai kemudian di Kemenkes dulu. Kemenkes kemudian ke kami, itu tidak diomongkan bahwa 11 juta dinonaktifkan, enggak. Inilah peserta sebetulnya. Nah, itu tanggal sekitar 26-27 gitu. Terus 1 Februari sudah berlaku, harus berlaku 1 Februari. Berapa hari itu? Seminggu nggak nyampe. Memang seluruh Indonesia bisa sosialisasi seperti itu. Kalau Pak Zainul bisa, saya angkat jempol itu. Betul. Izin pimpinan. Ya. Yang Silakan. saya maksudkan itu Prof. Gufron, itu bukan setelah 1 Februari. Tapi sebelum itu ketika Bapak terima data dari Kemensos, bahwa ada 11 juta PP yang dinonaktifkan. Dari Kemenkes, oke. Dari Kemenkes. Didaftarkan bukan nonaktif gitu ya. Ini loh peserta yang didaftarkan dari PPI gitu. Ya kan, yang ada yang dinonaktifkan kan dari 11 juta itu. Salah. Daftar peserta. Daftar peserta. Iya. Data peserta. Ketika Bapak terima data itu, apakah Bapak kemudian mengkonfirmasi ke Kemenkes atau ke Kemensos Nah, misalnya? itu kan ada direktur teknisnya, Pak. Jadi, Prof, boleh dekatkan pengeras suaranya. oh iya, iya. Maksud saya gini, Prof. Ketika Bapak terima data itu, kan Bapak punya data kan bahwa pasien JKN atau pasien BPJS itu yang masuk dalam kategori penyakit-penyakit berat, ya kan? Ada, Pak. Itu misalnya kan disampaikan ke Kemensos atau Kemenkes bahwa ini tolong jangan dinonaktifkan. Yang nonaktifkan itu kami nggak tahu Pak datanya. Tapi yang disetorkan ke kami adalah mereka yang didaftarkan peserta. Itu Pak, baru. Ya, itu lebih lanjut, dianalisis dan kita nganalisis Pak. Maksudnya analisisnya kan ketika Bapak terima data peserta. Ketika Bapak terima data peserta. Sebentar. 27 Januari data kami terima, surat kami terima, surat. Oke. Terus ada lampiran datanya kan? Iya, ada. Ya. Kan Bapak mesti mengcross-check kan, dari data baru yang diterima ini, ternyata ada yang nggak keangkut, kan mestinya gitu, dibandingkan dengan data yang lama. Sebentar, kapan mau kerjanya seluruh Indonesia loh ini ya. 1 Februari harus berlangsung.
Itu. Jadi berapa hari? Kalau Bapak bisa kerja seperti itu, saya gaji Bapak minta berapa? Benar? Bukan loh. Kan Bapak sudah selalu membanggakan tim IT Bapak, punya teknologi, punya database. Kan tinggal di ini aja, data Bapak data terima dari Kemenkes, dibandingkan dengan data existing sebelumnya kan kelihatan Pak. Mana yang keangkut, mana yang nggak keangkut, kan gitu di dalam PBI-nya. Biasanya seperti itu Pak. Dan Lah iya. kita terima, iya. Loh, Kita terima. Tapi saya justru kalau mempertanyakan tim dibilang IT diam Bapak gitu gimana ya database enggak. Bapak itu loh. Masa harus ngerekap manual? Kan enggak. Sebentar. Ya. Makasih pimpinan. Ya, satu-satu. Baik. Ya, yang dimaksudkan Pak Zainul, maksudnya data yang Pak Zainul pikir itu adalah data untuk dihapuskan. Tapi ini data PBI secara keseluruhan kepesertaan yang diserahkan. Jadi kalau saya menangkap ya, bahwa dari BPJS tidak tidak tahu kalau itu data yang akan ada berapa dari data itu yang akan di-cleansing. Seperti itu Pak Gufron, karena yang diterima adalah data kepesertaan. Data kepesertaan. Yang didaftarkan menjadi peserta. Iya, data kepesertaan, data yang diberikan oleh Pak Menteri Kesehatan untuk data yang menjadi peserta. Ya, artinya ini data yang baru atau data yang lama ini maksudnya? Pak, ini dulu data yang baru atau data yang lama? Setiap bulan itu seperti itu. Jadi setiap bulan. Jadi ini data terbaru artinya data terbaru. Nah, pertanyaannya, data terbaru ini, apakah data terbaru ini yang sekian banyak sudah dinonaktifkan, tidak masuk lagi atau seperti apa? Itu dulu, Pak. Ya, kita kan dari yang didaftarkan itu terus dianalisis kan, dicocokkan, jadi bukan diam itu loh yang saya maksud tadi kan seakan-akan diam gitu. Nah, jadi itu lalu yang dulunya itu aktif, tidak aktif, umpamanya itu. Nah, kita ada Pak sebetulnya datanya kan ada, bisa aja ya, tapi waktunya kan nggak cukup gitu. Jadi data yang diserahkan oleh Pak Menteri Kesehatan, waktu diserahkan ini data yang terbaru. Nah, belum sempat dicocokkan berapa yang tidak ikut lagi dari yang data sebelumnya. Itu maksudnya Pak Gufron? Ya, jadi masih dalam proses lah. Masih dalam proses untuk melihat berapa yang tidak masuk lagi. Ya, di bulan yang terakhir yang diserahkan itu pada tanggal 27 Januari. Gitu ya Pak Gufron? Pertanyaannya mungkin dari Pak Zainul. Pak Zainul menganggap bahwa data yang ini termasuk yang tidak atau yang dinonaktifkan, apakah ini data yang dinonaktifkan yang masuk di Pak Gufron gitu kan? Dan yang Pak Zainul maksud, kenapa tidak disosialisasikan, itu maksudnya? Bukan, maksudnya gini, kan ada 120.000, ya kan, yang pasien yang berat-berat. Itu kan baru ketahuan setelah pemberlakuan tanggal 2 Februari. Padahal Kemensos sudah memberikan data, Kemenkes menyimpan data sebelum itu. 27 Pak dari Kemenkes. Ya, tanggal 27 kan sudah dapat itu. Ketika ada data PBI yang enggak keangkut lagi, contohnya begini, kan Bapak kan terima, ini misalnya gini, saya enggak nanti ke depan kami pokoknya kita serahkan, lalu kita screening, lalu kita sampaikan, gitu kan? Iya, maksudnya gitu. Jadi analisanya itu sampai dengan pasien yang berbahaya. Waktunya gitu, itu harus Pak. cukup, makanya diusulkan kan 3 bulan. Nah, kalau 3 bulan cukup lah. Ya. Tapi kalau kurang dari seminggu ya berat seluruh Indonesia. Jadi yang karena kurang dari seminggu sampai tidak disampaikan. Ya. Karena dari cuman 3 hari langsung dinonaktifkan dari tanggal 27. Ya, betul. 3 hari itu dampaknya 120.000 Iya, jadi itu persoalannya. Karena dalam jangka waktu 3 hari dari BPJS Kesehatan menerima data dari Kementerian Kesehatan, kemudian hanya 3 hari, tahu-taunya di tanggal 1 Februari sudah dinonaktifkan data tersebut. Seperti itu ya Pak Gufron ya?